Tapi ketika kita sudah tahu triknya penjodohan ini seperti apa, sebenarnya mudah dan tinggal feeling kita aja yang bermain. Yang pertama, disiapkan birahi antara jantan dan betinanya. Birahi betina birahi, jantan birahi. Itu kuncinya. Bagaimana kita bisa meningkatkan birahi kedua burung tersebut? Namun ada waktu tertentu untuk melepaskan si jantan ini. Ya, kalau saya pribadi, mungkin dari teman-teman lain mungkin ada pendapat yang berbeda ya. Kalau saya pribadi, saya melepaskan jantan itu sebelum semoga selalu sehat dan semoga selalu diberikan kelancaran dalam semua hal. Ya, yang pasti induan-induan kami peroleh dari prestasi-prestasi di gantangan. Ya, ada juga induan kami beli dari anak-anak prestasi, misalkan ada terahnya Sarno milik Teddy BKS. Dan juga ada tempat Mas Likin, kemudian juga ada dari Ring Sultan di tempat Mas Fajar Madiun. Memang jadi kami memilih induan memang yang pertama prestasi, Katuranggan itu yang paling penting, dan kami jaminan di situ Katuranggan dan power bisa kami jamin. Yang dikedepankan dari pemilihan bahan induan ini itu di mana Mas Budi? Antara Katuranggan atau terah? Oke, ada dua pemilihan Katuranggan atau terah. Memang semuanya sama-sama penting. Ya, artinya gini. Yang pertama Katuranggan, tidak semuanya burung prestasi itu berasal dari terah yang bagus. Itu yang pertama. Artinya ketika kita memilih Katuranggan yang bagus untuk induan dan pola perawatannya yang betul, pasti bisa akan bekerja secara maksimal. Nah, begitu juga dengan sebaliknya antara terah. Nah, di terah di sini sebenarnya hanya untuk keyakinan diri sendiri, meyakinkan diri sendiri. Artinya kita mungkin percaya dulu nih, oh ini terah si A, terah juara si A, terah juara si B, terah juara si C. Kita dalam merawat kan pasti sudah ada sugesti, ya ada sugesti ini burung bagus dan lain sebagainya. Walaupun kalau menurut saya pribadi antara Katuranggan bagus dan burung terah itu bisa sama-sama berprestasi, tergantung dari pola rawatan yang kita jalankan. Seperti itu, kita bisa mengetahui titik maksimalnya perawatan itu pasti bisa. Alhamdulillah selama saya mulai awal ternak sampai sekarang dalam hal penjodohan tidak ada betina satupun yang mati. Itu kenapa? Ketika memang penjodohan itu dalam beternak, penjodohan itu memang satu hal yang susah, karena langkah awal kita dalam beternak pasti memulai dari penjodohan, dan itu ketika saya dulu beternak awal itu langkah yang paling susah.
Nah, ketika saya tidak tahu triknya, tapi ketika kita sudah tahu triknya penjodohan ini seperti apa, sebenarnya mudah dan tinggal feeling kita aja yang bermain. Oke, langkah-langkah dalam penjodohan. Yang pertama, disiapkan birahi antara jantan dan betinanya. Birahi betina birahi, jantan birahi. Itu kuncinya. Bagaimana kita bisa meningkatkan birahi kedua burung tersebut? Ya, salah satunya dengan pakan-pakan atau EF yang bernutrisi tinggi. Contoh, bisa kita berikan cacing, kroto, yang sifatnya adalah dingin, bukan menaikkan ke emosinya. Nah, setelah betina dinaikkan birahinya, kemudian kita juga menaikkan jantannya. Nah, kalau feeling kita sudah siap, ya sudah, betina berada di sangkar kandang ternak. Kemudian jantan kita taruh dalam kandang ternak tapi masih dalam sangkar kotak kecil. Nah, di sana kita melihat itu tetap kita jor EF, yang artinya pakan yang bisa menaikkan birahi. Kita lihat itu 1 hari, 2 hari, bagaimana perkembangannya. Nah, ciri-ciri sudah jodoh sekarang. Ciri-ciri sudah jodoh. Yang pertama, ketika betinanya itu mendekat dengan jantan di sangkar kotak. Ya, ketika betinanya mendekat dengan jantan dan jantannya sudah tidak emosi atau galak ingin menyerang betina. Nah, saat keduanya sudah berdekatan dan tidak ada emosi atau saling serang dan lain sebagainya, feeling kita keluarkan jantannya. Namun ada waktu tertentu untuk melepaskan si jantan ini. Ya, kalau saya pribadi, mungkin dari teman-teman lain mungkin ada pendapat yang berbeda ya. Kalau saya pribadi, saya melepaskan jantan itu sebelum waktu maghrib. Ya, sebelum waktu maghrib itu kita lepaskan jantannya dan kita pantau 5-10 menit, kita pantau di depan kandang apakah dia menyerang atau tidak, seperti itu. Dan biasanya sebelum maghrib kita lepas itu ketika pemikiran saya, kenapa saya melepas maghrib, burung itu kan masa-masa sudah mau rest atau tidur. Nah, artinya untuk menyerang, untuk emosi dia berkurang di situ. Nah, sebagian besar saya lepas sebelum maghrib itu tidak ada KDRT jantan dan betina. Itu yang pertama. Setelah kita pantau 5-10 menit aman, yaudah kita tinggalkan. Cek lagi esok paginya. Nah, esok paginya bagaimana ini perilaku antara jantan dan betina. Ketika ada kasus juga di tempat saya, menjelang maghrib saya lepas aman, artinya jantan di atas atau jantan di masih sama-sama di tangkringan. Tapi juga ada kasus di tempat saya ketika esok harinya jantan di tangkringan, betinanya di bawah. Ya, jadi itu memang ada pasti kasus seperti itu. Dan juga ada rekan-rekan juga yang menyiapkan seperti genteng, dibuat kayak rumah itu buat bersembunyi betina. Tapi selama ini saya nggak memakai itu. Jadi hanya betina hanya di bawah dan jantan berada di tangkringan. Nah, kita lihat ini, berarti betinanya ini takut sama jantan. Nah, bagaimana? Apakah ini perlu kita tarik lagi jantannya atau seperti apa? Nah, kalau saya pribadi tetap lanjutkan dengan catatan bagaimana caranya biar betina bisa makan. Ketika dia di bawah, dia nggak mungkin ngambil makanan yang ada di tempat makan kandang itu. Karena dikuasai jantannya itu. Karena dikuasai oleh jantan. Nah, caranya gimana? Kita bisa ambil makanan, mungkin disebar di bawah atau disiapkan cepu kecil yang berada di bawah. Yang pada intinya betina harus
ada asupan makan. Ketika betina ada asupan makan, itu betina kembali naik ke atas dan betina mulai percaya diri dan kemungkinan besar bisa jodoh. Dan hal itu sudah saya lakukan berkali-kali. Saya biarkan 1 hari betina di bawah, saya kasih makan, hari berikutnya aman, semuanya pada nangkep.